kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Oke, langsung saja. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama bilateral dan multilateral negara Indonesia, lebih khususnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri atau hidup mandiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Setiap manusia pasti akan hidup bermasyarakat meskipun hanya terdiri dari beberapa orang saja. Selain individu yang bisa hidup bermasyarakat adalah negara. Negara juga akan hidup bermasyarakat dengan negara lain. Ada banyak sekali hubungan yang dilakukan oleh negara, baik hubungan dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, teknologi, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kerjasama bilateral. Jadi, kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar negara yang dikelompokkan berdasarkan jumlah anggotanya. Oke, yang pertama, definisi atau pengertian dari kerjasama bilateral. Jadi, kerjasama bilateral merupakan kerjasama atau hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Yang kedua, tujuan atau manfaat dilakukannya kerjasama bilateral. Jadi, tujuan utama dilakukannya kerjasama bilateral ini yaitu untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan bagi dua negara yang melakukan kerjasama. Yang ketiga, saya akan menjelaskan contoh dari kerjasama bilateral yang dilakukan oleh negara Indonesia. Jadi, kerjasama bilateral yang dilakukan oleh negara Indonesia. Jadi, baru-baru ini, tepat pada tanggal 23 Februari 2023, negara Indonesia dan juga Tiongkok melakukan kerjasama bilateral. Tetapi sebelum itu teman-teman, perlu diketahui bersama bahwa negara Tiongkok dan juga negara Indonesia sudah melakukan kerjasama bilateral sejak tahun 1960. Jadi, kerjasama paling baru ini adalah peran serta Indonesia dalam forum Jalur Sutra Baru Lintas Negara yang digagas oleh negara Tiongkok. Kebangkitan perekonomian negara Tiongkok menjadi peluang besar bagi negara Indonesia untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Tiongkok. Duta Besar Negara Indonesia untuk Tiongkok, Bapak Sugeng Raharjo mengatakan bahwa negara Tiongkok sangat produktif dalam melakukan kerjasama bilateral ini, di mana negara Tiongkok tidak pernah sama sekali ingin mengikuti atau ikut campur dalam urusan pribadi suatu negara atau ikut campur dalam urusan mengenai ideologi suatu negara. Oleh karena itu teman-teman, kita bisa melihat dari sini bahwa ketika kita melakukan kerjasama dengan negara Tiongkok, pasti negara Indonesia juga akan menjadi negara yang bisa berkembang lebih baik lagi, dan juga Indonesia memiliki peluang besar bagi masyarakat dan juga bangsa Indonesia ketika melaksanakan kerjasama dengan negara Tiongkok. Selain itu teman-teman, di sisi lain Tiongkok juga melihat mitra Indonesia sebagai strategis, khususnya peran Indonesia di Asia Tenggara. Tidak bisa dipungkiri bahwa kerjasama Indonesia-Tiongkok sejak tahun 1960 ini sering mengalami pasang surut dan juga tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia dan juga Tiongkok ketika menjalani kerjasama bilateral sejak tahun 1960 adalah ketidaksepahaman atau kesepahaman yang berbeda antara negara Indonesia dan juga negara Tiongkok. Akan tetapi, ada banyak upaya atau usaha yang dilakukan negara Indonesia untuk membuat negara Indonesia dan juga Tiongkok memiliki kesepahaman dan kepercayaan yang sama, di mana negara Indonesia mengirim 5 diplomat ke negara Tiongkok yang untuk menjadi jembatan, di mana mereka 5 diplomat tersebut menempuh pendidikan atau sekolah di sana, baik dalam bidang staf dan pemimpinan Kementerian Luar Negeri bersama dengan akademisi. Mereka saling bertukar pikiran dan juga memahami bagaimana metapolitik dan juga potensi kerjasama antar dua negara, yaitu antara Indonesia dan juga negara Tiongkok. Tidak hanya itu kawan-kawan,
5 diplomat yang dikirim ke Tiongkok juga melihat bagaimana perkembangan inovasi teknologi yang menjadi tulang punggung pergerakan perekonomian Tiongkok. Selain mengirim delegasi dan akademisi, dinilai sebagai bentuk diplomasi antar perorang yang menjadi solusi meningkatnya kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama bilateral yaitu bentuk hubungan kerjasama diplomatis antara satu negara dengan negara atau blok negara lainnya, karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Contohnya, Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Hampir keseluruhan hubungan internasional dilakukan dengan cara bilateral. Sebagai contoh, perjanjian politik, ekonomi, kunjungan antar negara, dan pertukaran tumpah. Alternatif dari sebuah hubungan bilateral ini ialah hubungan multilateral yang melibatkan banyak negara. Setiap negara pasti melakukan kerjasama dengan negara lain. Seperti halnya Indonesia. Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang. Salah satu kerjasama ini dalam bidang teknologi, yaitu teknologi transportasi. Belum lama ini, Indonesia memiliki kereta cepat seperti Shinkansen yang ada di Jepang. Teknologi yang dicontohkan pun juga terdapat di Jepang dan teknisi utamanya didatangkan langsung dari Jepang. Selain kerjasama dengan Jepang, kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia salah satunya juga adalah kerjasama Indonesia dan Brunei Darussalam. Kerjasama ini terjadi dalam bidang ekspor dan impor. Indonesia mengekspor berbagai barang seperti sayuran, buah-buahan, pakaian jadi dan kendaraan ke Brunei Darussalam. Selain itu juga Indonesia mengirim tenaga ahli pengajar ke Brunei. Sementara Brunei sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar mengekspor minyak buminya ke Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara. Kerjasama ini membentuk lembaga internasional dan jumlahnya tidak terbatas. Kerjasama multilateral tidak hanya berlaku dalam lingkungan satu kawasan saja. Kerjasama multilateral internasional membentuk organisasi yang anggotanya ada. Tujuan dari terjadinya kerjasama multilateral. Jadi yang pertama yaitu untuk memasarkan produk negara anggota, di mana terjadinya pemasaran produk-produk dari negara-negara yang ada di dunia ini. Lalu untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila negara sendiri tidak memproduksikannya. Yang ketiga, untuk memperoleh jaminan sosial ketika suatu saat negara mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, sebagai sarana penanaman modal atau investasi dari pemijatan modal. Jadi itulah beberapa tujuan dari terjadinya kerjasama multilateral yang ada di dunia ini atau terjadinya multilateral globalisasi. Terima kasih.